hari Rabu ini saya isi untuk menggantikan hari Selasa kemarin. Untuk pertemuan minggu lalu, nanti kita carikan hari ya. Entah saya mau isi atau saya akan berikan tugas gitu ya, sebagai pengganti untuk pertemuan minggu kemarin. Jadi di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lagi ya apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Saya harap masih ingat, kendati sudah lewat sudah lewat semingguan gitu ya, semingguan kita tidak berjumpa. Ya semoga masih ingat. Kalau lupa nanti silakan direview kembali gitu catatannya atau yang sudah saya share gitu ya. Nah, ini saya melanjutkan masih topik yang kemarin ya. Oke, jadi pertemuan kemarin itu kita ada beberapa beberapa bentuk yang kita solve gitu ya, kita selesaikan. Jadi yang pertama, ini saya punya solusi, kelihatan nggak? Kalau saya coret di sini kelihatan nggak? Oh kelihatan ya, kan saya kelihatan ya. Solusi persamaan diferensial berbentuk linier. Ini dengan magical function ya, dengan mu ya, magical function mu atau integrating factor gitu ya. Nah ini kita udah bisa nih kemarin ya. Kita punya suatu bentuk yang kita target gitu. Jadi kita punya form gitu ya, punya suatu bentuk. Mungkin ini saya akan buka kembali PPT-nya ya yang kemarin ya. Supaya maksudnya kita recall dulu karena ini nyambung soalnya ya. Karena ini berlanjut. Ini sangat terkait dengan apa yang akan kita bahas di hari ini. Jadi saya mau recall sedikit supaya ada refresh lah. Oke. Nah, yang sepertinya saya harus ubah share screen-nya dulu. Oke, kelihatan ya. Oke. Jadi ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan linear differential equation. Jadi kita masih bahas kondisi linear, belum yang non-linear. Nanti akan kita bahas yang non-linear. Jadi ini kita bahas masih linear differential equation. Jadi form yang atau bentuk yang kita ingin target adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya suatu persamaan diferensial gitu, kita ubah dulu bentuknya. Kita set sedemikian rupa seperti ini sehingga kita bisa ambil tuh yang manakah yang merupakan function PT, yang mana yang merupakan function GT. Nah itu sudah kita dapat ini kan gitu. Selanjutnya kita pakai magical function di mana mu-nya, nah ini ya, mu sendiri ini adalah eksponen pangkat integral PT dt. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa tuh mendapatkan solusinya. Bisa dengan yang di atas ini ya. Bisa pakai ini langsung, tinggal input ke sini, ketemu GT-nya kan, integral dan sebagainya, harusnya langsung dapat. Sehingga ruas yang di kiri ini kita bisa peroleh seperti ini, yang di bawah ini ya. Ini merupakan turunan dari perkalian fungsi. Nah, tinggal mu t gt, ini keduanya diintegral, akhirnya kalian akan bisa mendapatkan hal yang serupa juga gitu ya. Bisa pakai rumus direct seperti ini atau ikutin flow yang flow seperti kita mencari rumusan ini gitu ya. Flow-nya juga bisa. Ini udah kita bahas, sudah kita latihan soal juga. Kalau masih bingung, recall kembali apa yang sudah kita bahas. Nah, ini harapannya sudah bisa dipahami ya. Kalau belum silahkan gitu ya. Ini akan berlanjut. Oke, ini sudah. Saya stop dulu. Kita lanjut lagi. Share screen yang satu lagi ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Ini sudah kita bahas.
dengan magical function atau mu tadi atau integrating factor. Terus variabel bagaimana kita mencari solusi dengan memisahkan variabel gitu ya. Jadi kita pisahkan tuh, kumpulkan variabel x ke x, y ke y, bisa nanti kita integral gitu ya. Ini juga sudah kita bahas gitu. Nah, yang belum kita bahas itu berdua ini kan. Ini belum kita bahas solusi persamaan diferensial berbentuk eksak dan solusi persamaan diferensial Bernoulli. Ya, ini dua ini belum kita bahas. Nah, di pertemuan hari ini yang kita bahas ya dua ini, gitu ya. Melanjutkan apa yang sudah saya mention di pertemuan kita kemarin, gitu ya, waktu 2 minggu lalu lah jadinya. Jadi ini yang akan kita bahas ya, solusi persamaan diferensial berbentuk eksak. Ini yang akan kita bahas. Untuk ini, untuk bagian yang ini sudah saya share sebelumnya di OASE juga udah ada. Untuk bagian yang eksak ya, untuk yang Bernoulli ini baru belum saya share. Nanti akan saya bagikan ya. Oke, ini saya lanjut lalu. Ini yang kemarin ya. Jadi pemisah peubah itu sama dengan variabel terpisah ini. Jadi dikumpulin x ketemu x, y ketemu y, gitu ya. Akhirnya keduanya masing-masing diintegralkan. Nanti kalian akan ketemu tuh masing-masing ya. Ini x diintegralin, ini x diintegralin. Jadi kita sudah pisah-pisah dia seperti itu. Ini ya, awalnya bentuknya begini, ini, oke. Ini udah kita bahas juga. Ini contohnya sudah, nah, ini udah kita bahas. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial eksak ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa kalian langsung bertanya ya. Bisa dipotong aja. Bentar, ini agak mengganggu. Oke, jadi persamaan diferensial eksak ini adalah persamaan diferensial yang dimana ada persyaratan di sana. Misalkan kalian punya suatu persamaan diferensial sebagai berikut. Ini adalah M, di mana M di sini adalah suatu function, di mana ada dua variabel di sana, ada variabel X dan Y. N di sini juga suatu function, di mana ada X dan Y di sana sebagai variabelnya. Nah, kalau misalkan do M per do Y, jadi do M ini diturunkan terhadap do Y gitu ya, atau do N ini diturunkan terhadap do X, ini hasilnya sama, maka dia bisa kita katakan bahwa syarat dari persamaan diferensial eksak terpenuhi. Sehingga metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak bisa kita running di sini. Ya, ini indikatornya. Sederhana loh. Do M dibagi do Y sama dengan do N dibagi do X ya. Sederhana. Jadi kalau misalkan ini terpenuhi, maka X, Y ini merupakan konstanta. Sehingga kalau kita bicara turunan dari konstanta, maka hasilnya akan 0 kan gitu. Ini turunan konstan. Sehingga M sama dengan do U per do X, N sama dengan do U per do Y. Nah, jadi kalau misalkan dia ini adalah, ini terpenuhi ya, do M per do Y sama dengan do N per do X, maka kita bisa pakai formulasi ini. Ya. Nilai do U per do X di sini, ini akan sama dengan M. Do U per do Y di sini, ini sama dengan N. Ini ya. Nah, ini do U per do X, ini akan sama dengan M. Do U per do Y, ini akan sama dengan N. Nah, ini ikut ini deh. Nah, ikut ini ya. Kalau di sini kan ada DY, di sini ada DY, di sini ada DX, di sini ada DX. Gitu. Jadi, do U per do X-nya adalah M, do U per do Y-nya adalah N. Gitu. Nah, ini nanti supaya lebih jelas, di contoh akan lebih clear ya. Kalau sekarang mungkin diterima aja dulu ya. Terima aja dulu. Lanjut lagi. Nah, berikutnya ini adalah contohnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi, ini fungsi yang kalian punya. Ini juga persamaan diferensial biasa ya, bukan yang parsial ya. Kalau parsial, variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ini ada dx dan dy doang, ada dua variabel. Jadi gampangnya begini, kalau kita mau menentukan apakah persamaan diferensial kita ada persamaan diferensial parsial atau yang biasa, bisa kalian hitung dari jumlah variabelnya. Kalau cuma jumlah variabelnya 2,
Berarti kan sudah jelas tuh, salah satu ada yang bebas, ya satu lagi terikat kan gitu. Nah, sudah jelas berarti tidak ada pilihan lain selain pengaman diferensial biasa gitu ya. Tapi kalau dia punya lebih dari satu variabel, ya berarti itu adalah parsial kayak dia karena ada variabel bebas yang lebih dari satu. Nah ini variabel ini cuma ada dua variabel, berarti ini masih persamaan diferensial biasa dan ini juga masih linear. Nah bentuk ini, kalau kalian ketemu bentuk yang seperti ini, sekian function do x, function do y, ini kalian bisa menyelesaikannya dengan metode exact. Jadi apakah dia adalah masuk dari persamaan diferensial exact? Kalau dia masuk, kalian bisa pakai metode ini. Kalau saya nggak suka pakai metode itu, Pak, saya mau pakai metode yang lain. Kita udah belajar yang metode-metode yang lain kan gitu. Boleh nggak saya pakai metode yang lain daripada ini? Dua yang tadi. Saya pakai integrating factor, saya pakai pemisah peubah. Jawabannya ya silahkan aja, asalkan bisa gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, berarti metode ini menjadi uh, menjadi pilihan gitu ya. Kalau sebenarnya yang dampaknya gini, ini kira-kira yang paling gampang dan paling cepat diselesaikan dengan cara yang mana gitu. Andai kata dengan metode exact, bisa pakai metode yang lain gitu ya. Jadi kembali lagi, ini tergantung situasinya gitu ya. Kalau pemisah peubah lebih gampang, silahkan. Membagi dia, do x sama n. Oke, maka di sini adalah m sama dengan 3x kuadrat ditambah y cos x. Ini n sama dengan sin x dikurangi 4y pangkat 3. Jadi ada m, ada n. Nah, poinnya gitu. Itu dulu udah di awal gitu ya. Nah, ketika do m kita turunkan terhadap do y, maka hasilnya akan sama ketika n kita turunkan terhadap x. Nah ini supaya gampang diingat, kalian bisa lihat ini ya. Kalau di sini do y, berarti nanti ini kan sebagai n gitu ya, sebagai n. Kalau misalkan di sini, kalau di sini adalah x, dx, berarti ini m, gitu ya. Kalau m nanti diturunkan do m itu turunkan terhadap do y, do y gitu ya. Kebalikan. Ini do n, ini kita akan turunkan terhadap ya. Balikan begitu, kalau misalkan hasilnya kedua ini adalah sama, nah ini contohnya ya, M kan nilainya 3x kuadrat ditambah dengan Y cos X, kan gitu ya, ini. Kalau kita turunkan terhadap Y hasilnya apa? Kalau turunkan terhadap Y, maka ini sebagai konstan ya, ini kita bisa buang. Turunkan terhadap Y, berarti ini adalah cos X, sisanya cuma cos X doang kan? Ya kan, karena diturunkan terhadap Y ya. Ini jadi konstan nih. Ini seolah-olah seperti konstanta gitu ya. Kalau misalkan kita do m-nya kita turunkan terhadap do y. Kalau do n kita turunkan terhadap x, nah ini yang ini ya nomor 2 ini, maka kita akan punya nilai yang ini dia sebagai konstanta, kita bisa buang. Sin x turunan pertamanya ya cos x. Nah sehingga di sini cos x, di sini juga cos x. Kedua ini sama kan? Karena sama berarti kita bisa menggunakan rumusan ini. Nah, rumusan ini sebagai solusinya. Kita untuk mencari solusinya kita bisa menggunakan rumusan ini, gitu ya. Terus cara makainya gimana? Nah, ini yang tadi nih. Karena ini terpenuhi, maka ini kita bisa katakan bahwa metode solusi dengan persamaan diferensial eksak bisa kita pakai gitu loh. Sehingga untuk do u per do x, nah ini sekarang kita fokus ke sini ya. Fokus yang ke bawah ini ya. Fokus ke sini. Oke. Do u per do x ini dx, do u per do y ini dy. Nah sehingga ini kita bisa samakan dengan m. Kenapa bisa samakan dengan m? Ya karena ini ketemu nih, do x dan do x ketemu di sini. Do y di sini, ini ketemu do y. Ya, ini do u do u diturunkan terhadap do y, ini do u diturunkan terhadap do x. Oke. Nah ini jangan kebalik ya. Ketika kita mau ngecek apakah persamaan ini adalah persamaan eksak atau tidak, kita menggunakan do m dibagi dengan do y, ya.
Ini harus sama dengan do n diturunkan terhadap do x. Nah, ini beda nih. Nah, sekarang kalau sudah ini terpenuhi, maka sekarang M ini adalah sama dengan do U dibagi dengan do X. Kalau N ini akan sama dengan do U dibagi dengan do Y. Oke, ini ya. Ini. Oke. Kalau masih bingung, wajar gitu ya, karena baru pertama kali lihat. Jadi bingung itu hal yang alamiah gitu. Jadi tidak masalah. Nanti pelan-pelan pasti akan makin paham ya. Tadi ya, do U turunkan terhadap do X sama dengan M, kan ini dia barangnya ya. Sehingga kalau kita mau cari nilai U, caranya adalah ya tinggal diintegral kan gitu. Ini diintegral, ini juga diintegral. Do X-nya kita geser ke kanan. Sehingga ini diintegral terhadap nilai X kan gitu. Sehingga kita akan punya, ini 3X kuadrat, kalau kita integral jadinya X pangkat 3 kan gitu ya. Kalau Y dikalikan cos X kita integralkan gitu ya, akan berubah jadi sin X kan gitu. Di sini Y kali sin X. Nah, oke, ini ya. Nah, tapi perlu dipahami bahwa U tadi ini adalah suatu konstan ya, suatu konstan nanti at the end gitu ya. Asumsinya ini adalah suatu konstan, sehingga di sini kalau kita turunkan do U diturunkan, maka di sini jadi 0. Nah, U ini ada muatan X sama muatan Y-nya. Ya, ada muatan X dan ada muatan Y di sini. Kan makanya di sini kita tambahkan F. Terdapat fungsi Y mengingat U terdiri dari variabel X dan Y gitu. Di sini ada Y di sini ya, ada Y muncul di sini, FY gitu. Oke, ini kita sudah punya X pangkat 3 ditambah Y sin X, ini adalah hasil dari integral ini. Di mana M ini sama dengan do U per do X tadi ya. Habis itu kita integralkan, maka kita akan punya barang ini sekarang. Oke, ini U. Kita juga ketahui bahwa tadi kalau N itu adalah do U diturunkan terhadap Y, sehingga kita punya sin X min 4Y pangkat 3. Ya, barangnya ini. Oke. Ini sama dengan N ya. Ini sama dengan N. Ini dapat dengan N ya. Ini sama dengan N, ini sama dengan M. Nah, gitu. Ini M. Udah. Oke. Nah, di bawahnya yang ini, mana tadi? Ini ya. Ini tadi M-nya ini, kan ini M-nya ya. M-nya ini. Nah, M-nya tadi kita udah integralkan, sehingga kita punya nilai U. Nah, tapi di sini kita masih ada yang belum tahu nih. U-nya masih belum lengkap, karena di sini masih ada suatu function Y yang belum kita ketahui berapa. Nah, untuk dapetin itu, kita bisa ambil dari sini sekarang. Bahwa do U diturunkan terhadap do Y hasilnya ini. Sehingga kalau U ini ya, ini kita turunkan, ya, do U kita turunkan terhadap do Y, yang ini ya, yang ini yang kita turunkan sekarang, maka kita akan punya terhadap do Y, kalau kalian perhatikan di sini ya, do U per do Y di sini ini kita bisa buang nih, ini kita buang ya, karena dia sebagai konstan kan. Sekarang kalau kita turunkan terhadap Y kan, ini jadi sin X doang ya, ini sebagai konstan jadinya sin, maka di sini keluarnya adalah sin X gitu. Ini juga kita turunkan, maka hasilnya F aksen Y gitu ya. Do U per do Y dari ini adalah ini. Oke. Nah, kalau kita udah punya kedua ini, ya, ini dan ini bisa kita sesuaikan. Ini bisa kita sesuaikan, ini dia. Ini kita dampingkan dengan ini. Dari sini kelihatan nih bahwa ini sin X, ini sin X. Sin Y ini sama dengan min 4Y pangkat 3. Kalau min 4Y pangkat 3 ini adalah turunan pertama kan jadinya, turunan pertama ya. Kalau integralnya, maka ini jadinya min Y 4 gitu ya, min Y di sini pangkat 4 ditambah C. Oke, sehingga ini kita bisa substitusi lagi, kita akan substitusi ke sini. Nah, sehingga bentuk U-nya jadi sempurna. Kita punya U sekarang, ya. Kita punya U sekarang ya, 100.
Nah, kita punya lengkap sekarang. Nah, kita punya U sekarang ya. U-nya adalah X pangkat 3 plus Y sin X. Di sini tadi kan barang yang di sebelah kanan ini, tadi dia masih dalam bentuk FY gitu. Nah, sekarang dari tadi kita menggunakan dengan membandingkan gitu ya. Do U per do Y hasil ini, integral hasil turunan dari U dibandingkan dengan N-nya. Ya, kita bisa lihat ini. Ya, sehingga di sini F aksen Y-nya, ini dia barangnya. Nah, ini tinggal kita integral aja, maka hasilnya begini. Min Y pangkat 4 plus C. Ya. Nah, ini dia barangnya. Oke. U sama dengan X pangkat 3 ditambah Y sin X minus Y pangkat 4 plus C. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan, ini kenapa bentuknya begini ya Pak ya? Ini kan ada U, ini ada X, ini ada Y. Ini kan berarti 3 variabel ya. Berarti ini kok sepertinya jadinya parsial ya. Maksudnya bukannya harusnya cuma ada 2 variabel aja kan gitu. Nah, ingat seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa U ini adalah dianggap sebagai suatu konstan. Ketika dia diturunkan, maka dia akan jadi 0 kan. Makanya di sini DU ini sama dengan 0 gitu. Jadi turunan ini sekarang kita lakukan integrasi, kita integralin. Kalau ini kita integralin, maka hasilnya kan jadi ini barangnya ya. Nah, ini kan dalam bentuk turunan nih, ini 0. Ini kita integral jadi gini. Kalau 0 kita integral jadi tambahan ada konstan, ada C2 di sini. Nah, di sini ada C, di sini ada C2. Nah, ini kita bisa gabung nih. Bawa aja ke kanan gitu ya. Jadi begini. Nah, ini dia. Ini barang jadinya. Oke? Jadinya. Berarti X pangkat 3 ditambah Y sin X min Y pangkat 4 sama dengan C. Ini adalah solusinya. Ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa solusi di sini dia tidak berbentuk eksplisit gitu ya. Dia berbentuk implisit. Jadi di sini solusinya tidak Y sama dengan gitu. Kalau Y sama dengan kan sudah jelas secara eksplisit terlihat jelas, oh ini solusinya. Cuman kalau bentuknya seperti ini, dia akan dalam bentuk implisit gitu. Kalau mau dirubah dalam implisit ini kita merubah ke dalam bentuk eksplisit, ya perlu proses lagi. Gitu. Nah, cuman ini akan di sini ada C ya selama kita belum punya ya, kita belum punya initial value-nya. Kalau kita punya initial value-nya, maka kita bisa tentukan domain matching-nya. Tapi kalau kita nggak punya, ya udah sebatas ini aja. Dia masih dalam bentuk general solution. Gitu ya. Itu untuk metode ini. Udah segitu aja sebenarnya. Jadi poinnya di sini, ini saya mau ringkas lagi ya. Jadi sebenarnya kita dari sini ini kita membandingkan. Nah, ini bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk kalau kita mau selesaikan dengan persamaan diferensial exact gitu ya. Bentukannya begini nih, ada dx begini, ada dy seperti ini. Nah, ini coba aja kalian cek apakah do m do y-nya ini akan sama dengan do n per do x-nya. So, gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya bagian yang ini ya. Kalau ini hasilnya sama ya, do M, do Y, do N, do X-nya sama, maka kalian bisa merujuk ke sini. Sehingga nilai M-nya, ini ya, yang sini. Ini. Prosesor sekarang ada di sini. Ini aja yang perlu kalian ingat gitu ya, bahwa do U per do X ini akan sama dengan M. Ya. Terus, dari sini kalian keluarin nilai U-nya berapa. Ya, U-nya caranya ya diintegralin aja. Integral ya. Jadi do X-nya geser ke ruas kanan, integralin ketemu U. Ya, ini U-nya. U-nya di sini tentunya ada dua variabel ya, ada X sama Y, maka di sini muatan satunya lagi ada FY yang kita belum tahu berapa. Nah, ini nanti kalian turunin. Dalam kasus ini, nah kalau dalam kasus ini nilainya yang ini ya. Nih, hasil turunannya, turunan do U-nya, do U, do Y-nya ini.
Terus n-nya, tadi kan kita bisa samain tuh do y-nya kan. Do y-nya sama dengan sin x min 4y pangkat 3. Oke, sehingga dua barang ini kita bisa sandingkan, dan y kita ketemu berapa. Oke. Terus kalian substitusi deh, gitu ya. Kalian sudah punya f aksen y, terus ini kalian integralin aja, perlu dapat FY-nya kan. Dari FY baru substitusi ke atas, masuk sini. Nah, jadinya sehingga ini adalah sudah mendekati solusi kalian. Tinggal kalian perbaiki aja. Ya tinggal do U sama dengan 0 gitu. Kalau kalian skip proses ini langsung ke sini, ya boleh aja sih juga. Jadi sudah clear ya. Nanti C-nya pindah ke kanan gitu. Karena prosesnya akan seperti itu. Nah ini adalah general solution-nya. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau perlu dipahami, dicerna silahkan. Nah, ini untuk kalian supaya lebih paham, kalian bisa kerjakan latihan soal yang saya berikan ya. Nah, ini dia latihan soalnya. Jadi ini latihan soal yang saya berikan kemarin. Mungkin sudah ada yang mengerjakan. Kalau sudah ada ya bagus gitu ya. Nah, ini bisa kalian selesaikan nih. Kalau nomor satu mungkin bisa pakai pemisah yang tadi ya, pemisah peubah itu ya. Jadi kalian samakan X-nya, Y-nya, kumpulin, habis itu kalian proses integrasi selesai. Yang nomor dua kalian cek apakah dia adalah exact apa bukan. Kalau exact selesai gitu ya. Ini harusnya exact sih kalian ketemu ya. Ini sudah saya set supaya di sini exact. Yang di bawah uh, ini kalian bisa pakai integrating factor di sini. Yang ini pakai magical function itu ketemu deh solusinya. Jadi tiga ini bisa kalian selesaikan sekarang ya. Untuk bahan latihan silahkan dicoba ya. Oke, nanti silahkan diselesaikan. Jadi kita lanjut lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau ada silahkan. Oh, sorry tadi nggak ganti ya. Oh. Izin Pak, untuk soalnya belum terlihat. Belum kelihatan ya? Oke oke. Sorry, tadi belum muncul ternyata. Share screen-nya parsial tadi. Nah, langsung aja deh. Langsung ini saya share. Mana tadi ya? Oh, sorry. Ini udah di Google, di Google sih, Dewasa. Dan Dewasa saya di Google Classroom aja. Dewasa udah saya share. Kalian bisa cek di sana. Ini ada soal nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 kalian bisa pakai pemisah peubah. Nomor 2 kalian pakai metode exact tadi, sama differential exact. Nomor 3 kalian pakai integrating factor. Kalian pakai magical function itu, mu itu. Ah, itu pakai yang ini ya. Yang nomor 3 pakai yang ini. Yang tadi ya. Ini nih. Ah, ini. Ini pakai integrating factor ya. Pakai ini yang tadi. Nah, ini pakai yang ini, nomor 3. Udah, harusnya kalian bisa selesaikan. Nanti itu minggu depan silakan dikerjakan. Minggu depan di pertemuan offline kita bahas. Saya sadari bahwa untuk dibahas secara online sebenarnya, tapi kalau kita tidak bahas secara online, kita akan kekurangan pertemuan nanti. Takutnya begitu gitu ya. Makanya saya bahas aja online dulu gitu ya. Nanti
Minggu depan kita latihan, kita kan itu udah saya bagikan ya. Jadi kalian bisa kerjakan, habis itu minggu depan kita bahas. Mungkin saya panggil beberapa yang untuk membantu saya menjelaskan terkait itu. Kalau misalkan masih salah, nggak apa-apa, kita koreksi gitu ya, kita pelajari lagi. Harapannya nanti ke depannya menjadi makin paham lah bagaimana logiknya. Sebenarnya nggak ada yang susah ya. Kalau kalian kan sudah generasi yang canggih lah ya zaman sekarang ya. Eh, Mungkin kalau zaman saya dulu waktu saya mahasiswa nggak ada tuh yang namanya AI ya. AI memang datang belakangan kemarin, tapi impactnya luar biasa sekali ya. Jadi sangat sangat membantu sekali dalam proses belajar, dalam proses kita memahami sesuatu. Dengan adanya AI kita bisa jadi lebih cepat ya. Itu udah kayak wah itu super super profesor gitu lah ya. Jadi apapun kamu nggak bisa larang gitu ya. Silahkan menggunakan tapi dipahamilah prosesnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai Gemini, mau pakai ChatGPT, itu dua yang common gitu ya. Kalau ada yang di luar itu silahkan silahkan digunakan untuk belajar gitu ya. Dan untuk belajar bagaimana prosesnya, bagaimana logiknya di sana. Ini sebenarnya mengasah mengasah logika kita ya. Saya tahu kita ini sebenarnya civil engineering ini lebih ke ilmu praktis sebenarnya. Ngejelimet ngejelimet sebenarnya. Iyalah kita belajar step-nya, runutnya, bagaimana prosesnya gitu ya. Dari sana akan mengasah logika kalian karena di dunia teknik sipil itu banyak sekali yang hal-hal yang tidak pernah kalian dapat di perkuliahan. Ada ada sesuatu ya, desain sesuatu dimana kalian nggak pernah tuh dapat di perkuliahan gitu ya. Di kuliah mungkin kalian dapatnya struktur baja, struktur beton yang dalam bentuk common ya, umum ya. Cuma nanti di lapangan bisa kalian punya struktur yang bentuknya aneh-aneh, challenge yang banyak sekali. Untuk bisa menjawab itu ya harus kalian berlogika kan, bagaimana kalian untuk memecahkan suatu masalah. Apa sih yang dilakukan untuk memecahkan masalah itu? Gimana sih logikanya? Ya, jadi nanti akan kompleks sekali di dunia kerja. Jadi eh, dan kita melatih logika kita, kita jadi bisa lebih mudah lah memahami sesuatu gitu aja sih ya. Itu yang menurut saya penting ya. Kalau kalian tidak suka matematika banget, itu kan seperti matematika murni begitu ya. Hikmahnya adalah kalian melatih logika kalian supaya nggak karatan logikanya gitu loh. Kalau kalian nggak pernah latih logikanya kalian, kalian karatan, kalian nggak bisa punya ide-ide kreatif untuk memecahkan suatu masalah nanti. Ya, jadi itu manfaatnya ya. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut lagi supaya nggak terlalu lama karena oke, ada pertanyaan. Oke, Nicholas, silakan. Saya mau nanya yang tugasnya tadi, Pak. Yang nomor satu Tugasnya kan Bapak tadi. bilang pakai pemisah pubah, Pak. Iya, oke. Apa bisa ya, Pak, nomor satu itu pakai integrating? Eh, Pemisah peubah silahkan dengan pemisah peubah dan integrating factor kalau mau gitu ya. Oh Bisa, iya, ini Pak. bisa nih. Formnya nih mungkin masih bisa pakai gitu ya, integrating factor ya. Cuman kalau nanti nggak bisa mentok gitu pakai integrating factor, pemisah peubah gitu. Jadi silahkan berkreasi boleh deh. Tapi request saya nomor satu pemisah peubah, nomor dua exact gitu ya. Terakhir integrating factor. Tapi kalau ada yang silahkan boleh gitu ya, nggak apa-apa pakai latihan kan gitu. Itu uh, indahnya di sana gitu. Cuman ini coba dulu pakai yang tadi saya bilang. Kalau kalau misalkan yang saya bilang mentok, dicoba gali gitu ya. Kalau yang saya bilang tadi kok kayaknya yang dibilang nggak bisa ya gitu, dicoba gali lagi beneran nggak bisa apa enggak. Tapi kalau memang mentok,
Ya udah, yang bisa apa gitu ya, yang bisa apa nanti kita bahas di kelas kan gitu. Oke kelas Terima ya, kasih Pak. terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Kita masuk ke topik berikutnya. Ini lanjutan yang tadi sih, persamaan diferensial yang eksak ya. Tapi sekarang ceritanya adalah gimana kalau kita punya bentuk yang tidak eksak sekarang. Sekarang ya. Misalkan gini, ini kan tadi bentuknya eksak seperti ini ya. M, ini N, terus kita do M per do Y, ini tidak sama sekarang dengan do N per do X. Ini hal yang lebih umum terjadi ya. Oh ini nggak sama nih, nggak bisa kita pakai eksak gitu loh. Terus ada nggak caranya? Nah ini ada, kita menggunakan integrating factor juga. Nah tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita pakai eksponensial pangkat integral PX atau PT gitu ya. Kalau PT DT, kalau PX DX gitu kan. Nah ini kita integrating factornya, ini caranya agak beda. Jadi integrating factornya di sini adalah adjustment, penyesuaian untuk membuat ini bentuk ini yang awalnya adalah bukan eksak, non eksak menjadi eksak. Nah ini kan awalnya begini nih, do m do y tidak sama dengan do n do x kan gitu ya, yang tadi. Nah ini dengan cara kita mengkalikan gitu ya, mengkalikan m-nya dengan mu, n-nya dengan mu, ini juga sebenarnya dikalikan nih, nolnya dengan mu, akhirnya tapi kan jadi nol gitu loh. Jadi semua ruas dikalikan mu kan sama ya, kan boleh dong seperti itu ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, ruas kiri saya kalikan mu, ruas kanan saya kalikan mu, harusnya masih barangnya yang sama kan gitu. Ubah sekarang menjadi eksak supaya kita bisa dapat solusinya. Ini cara yang lain lagi gitu ya. Jadi di sini ada banyak cara yang saya jelaskan, dalam eksekusinya nanti kalian pilih aja ya. Jadi yang mana yang kira-kira memungkinkan. Oh, ini pakai eksak, bisa silahkan. Oh, ini pakai integrating factor, bisa silahkan. Ini pakai pemisah pengubah aja, silahkan gitu ya. Jadi itu beberapa cara-cara yang common yang bisa kalian gunakan nantinya gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ini sebagai contoh kasus gitu. Jadi ini adalah M, di sini adalah N gitu ya. Ini M, ini N. Sama seperti tadi kan, kita mau cek dulu nih kan gitu. Apakah ini exact atau bukan gitu. Caranya gimana? Karena di sini M, di sini ada X, jadi M-nya saya turunkan terhadap do Y gitu ya. Karena di sini N, maka di sini saya turunkan terhadap ini kan N, ini DY, berarti di sini do N diturunkan terhadap X gitu ya. Jadi tolong diperhatikan cara mengecek eksaknya. Eksak atau tidak eksak. Nah ini PDF ini belum saya bagikan. Jadi tapi kalau kalian sudah paham yang tadi itu ya, kalau kalian ya saya yakin masih dalam proses lah ya memahami. Uh, yang tadi itu akan berkaitan dengan ini. Ini bedanya adalah kita punya integrating factor aja. Jadi kita punya nilai u gitu ya atau mu-nya kita adjust supaya ini jadi exact. Prosesnya akan sama. Bedanya adalah kita mencari nilai mu-nya, gitu aja bedanya. Kita cari nilai mu-nya berapa, masukin, habis masukin, udah prosesnya sama lagi gitu ya. Prosesnya sama yang seperti yang tadi. Gitu. Nah di sini mungkin yang PR adalah bagaimana untuk menemukan nilai mu-nya. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi kita asumsikan dulu kasusnya seperti ini ya. M-nya sekian, N-nya sekian, udah. Besok kita cek do M per do Y-nya, do N per do X-nya, ternyata tidak sama. Ini ya, ini 2X plus 4Y, sedangkan di sini adalah 4 per 3X plus 2Y. Kan beda kan barangnya. Karena ini barang yang berbeda, berarti ini bukan persamaan diferensial eksak dong, gitu loh. Jadi ini nggak bisa pakai cara yang tadi. Oke. Nah, cara lainnya adalah dengan mengadjust. Ya, kita akan adjust dengan mu. Kita akan coba masukkan di sini ya. Nah katakan kita punya mu-nya tuh sama dengan x gitu ya. Ini belum kita bahas bagaimana mencari mu-nya, integrating factornya. Anggap langsung punya dulu gitu ya. Anggap punya x di sini. X-nya ini akan kita masukkan ke sini. Kan tadi x-nya kita masukin di ruas kiri, ruas kanan. X masuk sini di M, X masuk di N, X masuk di 0.
Kalau 0 kan jadi 0 kan gitu. Kalau X masuk di sini jadinya 2X pangkat 2Y ditambah 2XY kuadrat kan gitu. Ini jadi 2/3X pangkat 3, ini plus 2X kuadrat Y kan gitu ya. Itu kalau itu bisa kita masuk ke exact ini atas, setelah kita besok kalian cek kembali, nah ketemu sekarang sama hasilnya. 2x kuadrat ditambah 4xy, ini 2x kuadrat ditambah 4xy juga. Oke sama. Karena sama berarti flow-nya bisa kita pakai yang tadi. Udah bisa kita selesaikan gitu loh. Jadi itu fungsinya mu-nya ya. Mu-nya untuk dapatkan berubah dari yang non exact jadi exact untuk bentuk yang seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini kan tadi mu-nya sama dengan X kan gitu ya. Nah, mu ini datang dari mana? Gimana cara kita dapetin mu-nya kalau kayak gitu? Karena kalau kita dapat mu-nya, sudah ketemu mu-nya, ini jadi exact, prosesnya jadi sama kayak tadi, kayak yang ini. Karena ini udah sama, habis itu kita lanjutnya lagi. Do U per do X ini sama dengan M, oke. Okay? U, berarti ini do U per do X sama dengan 3X kuadrat, gitu misalkan ini ya. Ini kita bawa ke kanan, besok kita integralin, ketemu seperti ini. Besok N-nya kita samakan dengan hasil turunan dari ini terhadap Y. Hasilnya begini, FY ketemu, FY kita masukin, gitu ya. Oke, mungkin kalau kalian dengar omongan saya, kelihatannya gampang. Tapi kalau nanti kalian praktekin, nah pasti akan, ini gimana gitu ya. Gak apa-apa, itu fungsi latihan ya. Jadi saya udah kasih soalnya, silahkan kalian bedah deh. Ya, oke. Terus ini yang tadi ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah nilai mu-nya gimana kan gitu. Nah untuk mu-nya begini. Jadi mu-nya ini adalah suatu function gitu ya. Suatu function bisa saja dia adalah suatu function sebagai variabel bebasnya atau suatu function yang y sebagai variabel bebasnya ya. Jadi dia punya dua bentuk, tapi yang bisa digunakan hanya salah satunya. Yang manakah dia gitu ya. Nah ini misalkan, jadi yang pertama kali lakukan adalah melakukan asumsi dulu. Ya, asumsi bahwa mu-nya ini adalah mu yang mana x sebagai variabel bebasnya. Ya, sebagai variabel bebas ya. Jadi dia adalah suatu fungsi di mana x sebagai variabel bebas. Ini kita kalikan, di sini mu dikalikan m, mu dikalikan n, mu dikalikan 0 gitu ya, jadi 0 di sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau kalian lakukan kita mau mengecek nih sekarang nih. Ini kan sebenarnya mengecek apakah dia exact tidak exact ya. Ini do mu m dibagi dengan do y, ini kita samakan dengan do mu n dibagi dengan do x gitu ya. Nah, dari sini ini bisa dikeluarin nih, ini bisa dikeluarin karena ini turunan mu dikalikan m gitu ya, diturunkan terhadap do y kan gitu. Nah, u ini kan seperti yang kita ketahui adalah dia merupakan fungsi x gitu ya, fungsi x, sedangkan di sini diturunkan terhadap y, sehingga dia bisa kita take out keluar. Jadi mu di sini kita kali dengan do m dibagi dengan do y-nya, m kita cari turunannya terhadap y gitu. Itu kalau terhadap Y ya. Tapi kalau kita turunkan terhadap X, maka turunan untuk perkalian fungsi jadinya. Iya kan? Ini turunan untuk perkalian fungsi. Jadinya ada mu aksen gitu ya. Perkalian fungsi ya. Mu aksen ditambah, kalau kalian ingat begini misalkan, ini U, ini V gitu ya. Terus kita mau turun hasilnya kan U aksen, V ditambah V aksen, U kan gitu. Nah ini dia. Ini dia. Kenapa begitu? Ya karena mu dan n ini sama-sama punya variabel x sebagai variabel bebasnya. Nah kalau di sini beda, yang di ruas kiri ini dia punya variabel x, sedangkan di sini turunkan terhadap y gitu loh. Maka di sini kita bisa keluarin. Nah maka dia di sini posisinya. Paham ya? Semoga paham. Semoga paham ya. Kalau belum nanti dibaca kembali. Nanti ini saya share, ini akan saya share juga. Oke. Okay. Nah, di sini juga sudah saya kasih keterangan. Nah, ini semoga nanti bisa membantu kalian dalam memahami. Ini adalah catatan saya sebenarnya.
Ya, ini catatan saya yang saya buat dulu gitu. Ya, ini saya gunakan juga untuk eh, di kelas. Saya belum sempat bikin PPT-nya begini. Cuman ini saya rasa bisa bisa cukup dipahami lah gitu ya. Oke, jadi ini lanjutannya ya. Jadi kelanjutannya di sini, ini continue-nya. Jadi bentuk ini sekarang dari sini ke sini ini tinggal digeser aja ya, yang di paling kanan ini kita masukin ke dalam sehingga hasilnya begini. Kenapa kenapa dibuat begitu? Supaya kita bisa kumpulin mu-nya maksudnya. Ini kan ada mu nih, ini ada mu. Ini kan do u per do x gitu ya. U yang di luar ini saya gabungin supaya saya bisa keluarin u-nya gitu loh. Ini ada mu di sini, ini do m per do y. Nah, ini saya tulis ke bentuk lain. Ini ada MY, do M, do X, ini saya tulis MX. Tujuannya apa? Supaya gampang aja, biar nggak kepanjangan aja nulisnya. Tapi kalau kalian mau tetap di posisi form begini, ya silahkan aja, nggak masalah ya. Ini cuman supaya memudahkan penulisan, ini ada MY, ini NX. Ini MY adalah M, dimana diturunkan terhadap Y, ini N diturunkan terhadap X gitu. Nah, di sini ada mu di sini sekarang. Masih ya, concern kita adalah mu-nya berapa. Ini eh, kita sekarang menerapkan pemisah peubah sekarang ya. Do X kita bawa ke sini, ke ruas kiri, maka do X di sini. Kita bawa ke sini, ya, N bawa sini ya. U-nya kita bawa ke sini. Oke. Kalau kita integral, nah yang ini 1/mu eh, do mu gitu ya, do mu kita integral, hasilnya kan jadi len ya. Len U. Seperti 1/x kita integral, jadinya kan len X gitu loh. Ini len mu gitu ya. Terus kalau kita mau dapetin berapa nilai ini len mu, ini kita bisa ubah ke bentuk eksponen gitu ya. Kita dengan cara ini kita eksponen angkat len mu, ini juga eksponen integral fx. Oke? Okay? Nah, ini bentuk seperti integrating factor yang kemarin ya. Ingat nggak? Integrating factor yang kemarin bentuknya gini, kan? Eksponensial integral pt dt atau px dx kan gitu bentuknya kemarin ya. Nah, yang di sini bentuknya seperti itu. Nah, tapi fx-nya beda. Fx-nya adalah ini. Yang ini dia. Ini my dikurangi nx dibagi dengan n. Oke. Okay? Nah, ini adalah fx. Ini adalah nilai mu ketika mu-nya kita anggap sebagai fungsi yang mana variabel bebasnya adalah x. Oke, okay? Ini dia. my dikurangi nx dibagi dengan n. Nah, itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mu yang untuk di case ini uh, ada kemungkinan dia adalah yang seperti yang tadi dan hasilnya adalah ini. Nah, ini kita langsung kasih ya, karena prosesnya tinggal ke bawah, tinggal lirik aja, harusnya sudah bisa. Nah, ini perlu kalian perhatikan, bahwa kalau dia adalah sebagai X sebagai variabel bebasnya, maka di sini adalah MY min NX dibagi dengan N. Kalau dia mu-nya adalah Y sebagai variabel bebas ya, maka dia akan menjadi begini. NX min MY dibagi dengan M. Nah, gitu. Jadi ini yang perlu kalian lihat gitu ya. Berarti untuk menyelesaikan ini caranya gimana, Pak? Ya, tentukan yang mana N, yang mana M aja, udah selesai gitu loh. Acuannya yang mana? Kan gitu ya, acuannya mana yang tadi, yang di atas. Ini. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Kalau dia M, ini pasangannya sama DX. Kalau dia N, ini pasangannya sama DY. Udah, selesai. Yang mana kalau kalian udah ketemu, oh ini M, ini N, sudah ketemu, udah ketemu M sama N, bisa tuh dapetin integrating factornya kan. Kalau formnya begini, kalian cek dulu di awal ya. Jangan langsung pakai integrating factor ya. Cek dulu do M, do Y-nya, do N, do X-nya. Kalau dia nggak sama, tuh pasti pakai aja integrating factor tuh. Harusnya salah satu bener gitu ya. Salah satu bener nih, entah dia mu sama dengan mu X atau
mu sama dengan mu y gitu ya. Yang mana apakah dia fungsi y atau fungsi x gitu. Nah, supaya jelas kita ke contoh. Ya, semoga bisa dipahami ya. Harapan yang bisa dipahami. Oke, sebagai contoh ya. Misalkan kalian punya 2x di sana. 2x ditambah 2y kuadrat dx gitu. Ditambah 2 per 3 x kuadrat ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, di sini ada m. Di sini m-nya ya. Kayak ini kalian lihat ini dx pasangannya sama m, berarti ini adalah m-nya. Ini dy, ini pasangannya adalah dengan n. Nah, ini dia ya. Uh, kita lakukan yang tadi ya. Ini saya buat my gini untuk mempermudah tulisan aja. Ini sebenarnya do m, do y, ini do n, do x. Nah, saya mau ngecek apakah dia adalah exact apa bukan gitu ya. Ternyata bukan ya. Ini ada 2x, ini plus 4y. Ini kita turunkan terhadap y nih. Sehingga di sini jadinya ada 2x, di sini jadinya turunkan terhadap y, ini jadi 4y kan gitu. Ini juga sama begitu nih. 4 per 3 x ditambah 2y. Oke, ini udah ketemu nih my dan nx-nya. Nah, dia ini nggak sama ternyata. Ya, karena nggak sama berarti ini bukan persamaan diferensial eksak berarti. Ya, jadi kita nggak bisa pakai cara yang tadi. Tapi kita harus menggunakan integrating factor. Ya. Terus untuk menentukan apakah dia adalah mu x atau mu y, ya dicoba keduanya gitu ya, atau coba salah satu dulu. Misalkan ini saya coba terhadap mu x gitu ya, mu x ya. Jadi kita coba di sini fx ya, ingat kan ini rumusnya tadi ya, fx-nya adalah my dikurangi nx dibagi dengan n. Nah, ini dia, ini my-nya, maka di sini adalah 2x plus 4y, ini ya, 2x plus 4y, saya bawa ke sini. Ini, ya, saya masukin ke sini ya. Oke. Terus ini, nx, saya bawa ke sini. Hasilnya ini. Oke. Ini n, berarti yang ini. Ini saya bawa ke sini. Ya, seperti itu. Ini hasilnya ini. Bawa sini. Ya. Terus dapat ini nih. 1/x. Sebenarnya, kalau case-nya begini, ini fx ya. Ini baru sampai fx nih, jangan selesai dulu. Barang fx ini masukin ke sini. Mau mencari eksponensial pangkat integral fx dx. Nah, ini masuk sini nih. Integral 1/x. Ini jadi ln x, eksponensial ln x, maka nilainya adalah sama dengan x. Kan gitu. Karena kan eksponensial, ini sama dengan eksponensial log x. Jadi ini sama dengan x. Gitu. Ingat sifat logaritmik ya. Oke, ketemu kan x-nya berarti. Ini barangnya. Ini barangnya. Sebenarnya kalian bisa stop di sini. Nah, kenapa bisa stop di sini? Nggak perlu masuk ke lagi. Karena begini, untuk mengecek apakah dia mu kita adalah mu x gitu ya, atau dia adalah mu y, kalian lihat aja apakah hasil mu x ini adalah suatu function x sebagai variabel bebas. Kalau iya berarti udah bener. Kalau enggak, nah berarti jawabannya adalah satunya gitu lah. Gitu. Jadi jawabannya kan cuma dua aja tuh. Kalau nggak masuk dia, kalau dia misalkan bentuknya kayak gini nih. Ini kita coba yang y ya. Nah, ini nggak mau buat. Nah, kita coba yang y. Nah, ini kita coba terhadap y nih. Kalau pakainya gy ya, di mana gy adalah nx dikurangi my per m. Ya, ini di switch saja posisinya. Kalau tadi my dikurangi nx, kalau sekarang nx min my dibagi dengan m. Ya sama seperti tadi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bahwa di sini ini bukan function yang variabel bebasnya cuma y doang. Di sini ada x di sini. Ada x di sini, sehingga ini tidak valid. Ini ya, faktor integral gy jadi tidak benar karena dalam fungsi g terdapat variabel bebas x, di mana seharusnya faktor bebasnya adalah y. Udah. Kalau kalian apa namanya mau mencari gitu ya,
Apakah dia adalah mu yang X sebagai variabel bebas atau Y sebagai variabel bebas. Kalau kalian udah langsung ketemu, bisa stop di sana, supaya kalian mempersingkat waktu, tapi kalau tidak, berarti satunya lagi dah pilihannya. Cuma dua pilihannya kan. Kalau nggak yang mu sama dengan mu X, dia mu sama dengan mu Y. Udah itu aja. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Ini kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ya, ini dia. Y plus X pangkat 4. Jelas ini ada X, ada Y yang sama dengan 0. M, ini sebagai M, ini sebagai N. Ya, ada X, ini sebagai M, ini sebagai N. Ini MY, saya turunin, ini jadi 1. Ya, ini maksudnya do M saya turunkan terhadap do Y. Ini N, hasilnya min 1. Kan beda ya. Ini 1, ini min 1 nih. Berarti ini bukan exact dong. Ya, bukan. Karena dia bukan exact, berarti kita perlu integrating factor. Ya, kita coba terhadap X dulu. Berarti fx-nya sama dengan my min nx dibagi dengan n. Hasilnya per x. Terus kita hitung mu-nya. Mu-nya adalah seperti ini. Ya, proses integral maksudnya. Ini min 2 ln x. Ini sama dengan ln x minus 2. Ini perhatikan lagi sifat-sifat logaritmik. Sehingga kalian bisa take out, bisa keluarkan ya. Kita keluarkan nilai x min 2-nya jadi begini. 1 per x 1 per x pangkat 2. Nah, gitu ya. Ini sebagai mu. Karena udah stop di situ aja. Karena kan udah sesuai ya. Ini mu-nya dan ini adalah suatu fungsinya di mana fungsinya variabel bebasnya cuman x. Jadi udah selesai gitu ya. Maksudnya udah nggak perlu lagi coba sampai yang y gitu loh. Kalau ini nggak masuk baru coba yang y gitu ya. Tinggal dimasuk aja di sini. Kalian kali ya. M-nya kalian kali, N-nya kalian kali, 0 juga kalian kali. 0 kan jadi 0 tetap ya. Nah, terus ini yang baru nih. Nah, inilah yang baru sekarang. Yang baru kalau kalian proses do M, do Y, do N, do X hasilnya sama. Jadi exact kan? Kalau exact, ikuti proses yang tadi, flow yang tadi. Bahwa M-nya itu akan sama dengan do U per do X. Ini do U per do X, ini nilai M yang baru ya. Ya, M yang ini dong. M yang baru ya. Ini dia. Ini kalian integral sehingga kalian ketemu nilai U gitu ya. Nilai U-nya sekian, tapi masih ada A di sini. Ini boleh pakai simbol A, boleh di sini boleh pakai simbol function gitu ya, function Y gitu, boleh gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah suatu fungsi di mana Y sebagai variabel bebasnya. Nah, terus dari sini yang ini kalian akan turunkan terhadap Y. Nah, ini dia barangnya. Ya, ini hasil turunannya. Dan kalian tahu bahwa do U per do Y ini do U per do Y yang ini ya, ini akan sama dengan N nih. N-nya yang ini, yang sudah diproses tadi, minus 1 super X gitu ya. Ini dia, minus 1 super X. Ya, minus 1 super X. Ini yang tadi nih. Ini kita bawa ke sini, kita sandingkan gitu loh. Nah, kalau kita sandingkan bahwa nilai A aksen Y itu sama dengan 0. Tapi jangan berhenti di sana dulu. Ingat ini adalah posisi turunan. Untuk mendapatkan AY berarti kita perlu integral. Kalau 0 kita integral jadi konstan. Ya kan? Karena di sini adalah konstan, nilai AY-nya ini kita substitusi ke sini. Oke. Ini flow-nya yang sama kayak tadi ya. Substitusi ke sini. Sorry. Substitusi ke sini. Nah, gitu. Oke. Maka kalian akan punya ini sekarang. Oke. Oke, ini sudah kalian masuk ke sini. Ini jadi C ya. Ini jadi min Y per X ditambah sepertiga X pangkat 3 ditambah C. Kan gitu. Ini adalah U kalian. Ini U kalian. Nah, sehingga kalau do U kalian ini sampai dengan 0, maka ini sebenarnya proses yang ke bawah ini bisa kalian potong gitu ya. Gampangnya gini. Ini kan bentuknya begini nih. Ya tinggal nanti buang aja C-nya. Ini min Y per X ditambah 1/3 X pangkat 3 sama dengan C gitu. Kalian buat langsung otomatis begitu juga boleh gitu ya.
Ini prosesnya, kalau proses matematisnya begini. Karena do U ini adalah suatu konstan, maka turunannya adalah nol, maka jadi begini gitu loh. Kalau ini kita integral, maka do sekian ini kan menjadi kalau terbuka aja begini dia ya. Ini kan jadinya integralnya adalah C gitu. Ketemu C, kumpulnya di sini C-nya. Ya, jadi begini. Nah, kalau bentuk yang begini, ini bentuk solusi intrinsik. Kalau ini, kalau ini masih gampang nih kita ubah jadi bentuk eksplisit ya. Kalau implisit seperti ini, kalau eksplisit tinggal kita atur aja nih. Ini jadi minus, kita bawa ke kanan jadi min ya. Nah, ini jadi min sepertiga X pangkat 3 plus C, terus X-nya kita bawa ke kanan lagi, ini jadi min Y, kita bagi dengan Y, ya, kalian ketemu Y sama dengan. Nah, ini masih bisa diubah. Ya, ada yang memang bisa mudah kita ubah dari implisit ke eksplisit, ada yang memang agak tricky sedikit gitu ya, tapi yang jelas kalau memang kita belum punya initial value, memang masih akan dalam bentuk seperti ini, masih ada C-nya di sana. Tapi kalau kita punya initial value, ya misalkan di sini saya kasih initial value sekian gitu, nah itu bisa kalian cari itu, apa nilai C-nya. Gitu. Kira-kira bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Itu tadi adalah persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tidak eksak yang kita ubah ke eksak. Nah, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini saya nggak ada, saya belum ada buatin soal latihannya. Sebenarnya poinnya begini. Kalau kalian sudah paham yang eksak, yang eksak kesini itu kan cuma penyesuaian aja ya, adjust aja penyesuaian aja. Jadi kalian tinggal ketemu nilai mu-nya aja, ketemu mu-nya tinggal masukin ke sini selesai gitu. Poinnya itu. Mu-nya juga ini kan sudah dalam bentuk rumus ya. Tapi kalau kalian mau tahu prosesnya ya tadi seperti yang di atas ini ya. Ini untuk mu sama dengan mu y, ini untuk mu sama dengan mu x. Ya, kita jeda dulu sebentar. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita jeda dulu ya. Barang 2 menit.
Oke, sudah cukup ya jedanya. Lagi ya satu topik lagi. Jadi berkaca ke sini, ke set ini, ke list ini ya. Jadi kita sudah membahas untuk part yang persamaan diferensial dengan integrating factor yang biasa. Terus ini adalah menggunakan variabel terpisah untuk dalam bentuk eksak sudah kita bahas. Sekarang yang Bernoulli ya. Nah, Bernoulli ini tiga ini kita bahas dia dalam kondisi linear. Ini kondisi linear. Bernoulli ini formnya adalah non-linear. Ya, tapi ini semua masih dalam ordo 1. Oh, masih ordo 1 kan? Belum ada ordo yang lebih ya? Masih ordo 1 dan ordo 2. Jadi prosesnya begitu ya. Diikuti aja flow-nya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke poin yang differential Bernoulli. Ini juga materi belum saya share. Ini ada latihan soalnya. Nanti udah paham gak nih gitu kan. Kalau online saya nggak bisa muter-muter kan juga kan. Silakan kalian simak soalnya dikerjakan. Mungkin sekalian di 3 soal sebelumnya itu jadi ya, pertama ya 11 nanti soal latihan ini digabung sama tadi. Oke, udah ya, udah ya. Atau persamaan diferensial Bernoulli. Jadi untuk yang Bernoulli ini adalah form ini untuk case non-linear. Ini bentuknya adalah non-linear, tapi kita bisa menyelesaikannya secara linear. Nah, gitu ya. Tapi tentunya tidak semua bentuk diselesaikan dengan Bernoulli. Ini ada form yang sama, bentuknya seperti apa? Ini adalah persamaan diferensial Bernoulli. Jadi di sini adalah y aksen ditambah py sama dengan qx kalikan yn. Nah, n ini adalah pangkat yang membuat dia menjadi non-linear tadi. Ya. Di sini yang sebelah kanan, nah ini saya sandingkan dengan persamaan kalau linear kan bentuknya begini. Ya, ini bentuknya linear dalam bentuk pangkat, ya bukan turunan. Ya. Adalah dengan merubah Bernoulli DE ini ke sini. Nah, tapi ini harus confirm dulu, bentuk ini harus kalian bisa lihat ya, bisa kalian capture lah bentuk ini. Kalau bentuk ini bisa kalian capture, baru kalian bisa proses ke sini. Oke? Caranya, nah ini kita bicara caranya dulu ya, nanti coba soalnya akan membuat jadi lebih clear. Caranya adalah dengan kita bagi ruas kanan dan ruas kiri dengan y pangkat n. Ya, y pangkat n. Jadi semuanya. Makanya jadinya begini. Dari bawah ini, kalau ini saya bagi dengan y pangkat n kan jadinya ini coret-coret gitu ya. Terus ini saya bagi juga dengan y pangkat n, jadinya begini. Di sini y min n, y aksen, ini
Terus ini adalah plus Px Y1 min N. Iya kan? Karena kan itu Y1, ini Y1 ya. Ini saya bagi dengan Y pangkat N. Maka ini kan jadinya Y1 dikurangi N. Kan sama artinya begitu gitu ya. Nah ini dia. Oke. Terus gimana cara kita convert dari bentuk ini, persamaan Bernoulli DE differential equation ke linear differential equation? Caranya adalah dengan menambahkan variabel baru. Misalkan kita punya V di sini. V sama dengan Y1 min N. Sehingga V-nya ini nanti kita substitusi ke sini. Oke, gitu ya. Kita substitusi ke sini. Nah, ini sebagai asumsi kita bentuknya. Ya, V sama dengan Y1 min N. Oke, sudah. Ini saya clearkan dulu ya. Terus saya masuk ke slide berikutnya. Oke, yang ini. Tadi kita punya V ya. Jadi kita punya V. Nilai V yang kita punya tadi kan. Ini adalah Y1 min N kan gitu. V ini nanti kita turunin lagi. Kita turunin lagi sehingga kita akan punya 1 min N gitu ya. 1 min N di sini. Di sini ada Y, ini 1 min N dong, 1 min N dikurangi 1 kan gitu ya, turunannya ya. Terus di sini juga ada kali, Y aksen. Nah, kalau kalian lupa dengan ini nanti cek ini ya, implicit differentiation gitu ya. Nanti kalian cek implicit differentiation, nah ini form ya, bentuknya begini. Sehingga di sini 1 min N ya tetap 1 min N, ini V aksen ya. Dikalikan dengan ini 1 min N min 1, maka di sini jadinya Y min N dong. Ya, di sini kali dengan Y aksen. Nah, ini dia. Ya, itu dia. Oke, ini turunannya. Sehingga kalau kalian lihat bentukan ini ya, dan satunya oke, sebelah ini. Nah, ini kan sama ya. Ini ada Y min N Y aksen, ini juga ada nih. Y min N Y aksen. Saya hapus biar lebih jelas. Nah, kita. Nah, ini dia. Y min N Y aksen. Balik lagi. Ini juga Y min N Y aksen. Nah, ini bisa kita ganti nih. Berarti V bisa masuk sini. 1/1 min N. Ini ada V tanda turunan gitu ya. Ditambah Px V sama dengan Qx. Nah, kalau kalian perhatikan ini, sekarang udah berubah dong. Berubah ya. Jadi yang awalnya adalah dia non-linear, sekarang jadi linear. Jadi linear, cuman beda variabel aja sekarang. Sekarang kalian mencari solusinya, V sekarang sebagai solusinya, ini ya, V ini sebagai solusi, kalau yang tadi Y sebagai solusi gitu loh. Kalau kalian kembali ke bentuk linear yang ini kan Y sebagai solusi ya, ini ya. Ini kan Y aksen ya, jangan bingung ya. Ini kan Y aksen ya, Y aksen. Ya ini Y aksen ditambah PT kali Y gitu loh. Ya, ini Y nih sebagai solusinya. Kalau yang satunya lagi ini adalah V sebagai solusi. Ya. Pada prosesnya akan sama tuh. Ini prosesnya akan sama seperti kalian eksekusi yang linear differential equation atau persamaan differential linear. Persis akan sama seperti itu. Cuma nanti hasil akhirnya adalah V sama dengan. Kalau yang sebelumnya kan Y sama dengan, ini adalah V sama dengan. V sama dengan tentunya bukan solusi yang kita harapkan kan. Maksudnya kan harusnya kan bentukan aslinya itu kan begini nih. Nah, begini ya. Y sama dengan dong. Ya nanti tinggal kita convert aja, kita ubah aja. Jadi kita ingat bahwa V ini sama dengan Y 1 min N dong. Ya tinggal kita convert ke sana aja. Ya. Nanti saya tampilkan contohnya. Satu contoh ya. Nah, ini misalkan for example ya. Jadi contoh pertama, example 1, solve the following initial value problem. Nah, ini kita berikan initial value-nya nih. Ini ya. And find the interval of validity. Oke. Ini ada interval of validity-nya dulu nih. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi yang pertama, seperti yang kalian ketahui tadi ya, ini ada Y aksen ditambah 4/XY sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2. Kan gitu nih. Ini jelas non-linear. Nah, dan kalian perhatikan di sini formnya, ini form-form untuk Bernoulli differential equation kan.
Karena di sini ada Y berpangkat, di sini juga formnya kelihatan banget, di sini Y aksen, ini ada Y gitu ya. Ini kalian bisa ubah jadi linear. Caranya membagi semuanya dengan Y kuadrat gitu. Di ini saya bagi dengan Y kuadrat, ini saya bagi juga dengan Y kuadrat, maka hasilnya sepertinya di bawah sini. Ini ya. Nah, di sini jadi X pangkat 3, ini jadi 4 per X Y min 1, karena di sini Y dikurangi, Y dibagi dengan Y pangkat 2 ini, nah kan jadinya Y min 1 dong. Ya, kalau di sini jadi Y min 2 Y aksen. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi, ini kita asumsikan sebagai V. Gitu. Maka di sini jadinya V sama dengan Y min 1. Kalau V kita turunkan, maka jadinya min Y min 2 Y aksen. Nah, ini kita capture ke sana. Gitu loh. Kita capture ke sana. Maka di sini supaya V aksen masuk di sini, ya, maka V aksen ini perlu kita kalikan dengan min. Kalau kita kalikan dengan min, maka di sini jadi kan plus nih, kan sesuai dengan ini jadinya. Gitu. Maka di sini ada min V aksen ditambah 4 per X V sama dengan X pangkat 3. Nah, ini adalah linear LDE gitu ya, linear differential equation. Nah, itu udah linear nih. Kita cari sekarang berapa nilai V-nya. Caranya sama, persis seperti sebelumnya. Kita definisikan dulu yang mana PX-nya kan gitu ya. Habis ketemu PX berarti kita bisa dapetin integrating factor-nya kan gitu. Sorry. Kita bisa dapetin integrating factor-nya mu sama dengan exponential integral PX. Nah, kan gitu. dx. Udah ketemu mu-nya kali ruas kiri ruas kanan. Habis itu kalian bisa tuh solving gitu ya. Ini supaya nggak ada minus bisa kalian kalimin semua jadi ketemu tuh ya. Saya biasanya lebih suka membuang minus yang ini biar jadi clear lah di depan sini. Bisa begitu. Oke. Nah ini ya. Jadi V yang tadi ini kan bisa dibuang nih minusnya. Jadi begini kan. Nah integrating factornya kan tinggal kalian carinya nih. Mu sama dengan kan gitu. Eksponensial integral min 4 per X dx gitu. Sama dengan min 4 ln X sama dengan X min 4 gitu kan. Ini ya. So di sini integral. Ini X min 4 V aksen dx sama dengan integral min X min 1. Ini proses sama kayak yang tadi ya, sama kayak seperti sebelumnya ya, sama seperti waktu kita bahas integrating factor yang pertama itu ya, linear differential equation itu ya. Jadi kita ketemu mu, habis itu mu dikali ke bagian sini, ruas kiri ruas kanan, habis itu nanti ini jadi formnya begini kan. Ini sebagai perkalian fungsi, ini turunan dari perkalian fungsi, terus kita integralkan ini jadi keluar begini. Ini juga kita integralin yang bagian sisi kanan ya. Di kanan ini jelas ini juga dikalikan dengan X min 4 gitu. Makanya di sini sisanya jadinya X min 1 gitu. Jadi ini kita integral, misalnya ini. Nah, oke, habis itu kita V-nya ketemu udah sekian. Nah, udah selesai dah tuh. Udah selesai kan, clear kan? Untuk V-nya. Nah, jadi untuk secara tidak langsung sebenarnya kita udah mendapatkan solusinya. Cuman kan di sini masih dalam V. Kita tinggal convert dia ke Y. Tadi kita tahu bahwa V-nya ini adalah Y pangkat min 1. Maka di sini V-nya ini sama dengan Y pangkat min 1 ya. Y pangkat min 1 sama dengan, nah makanya gitu jadinya. Ini ganti sama Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 sama dengan, di sini X, ini X pangkat 4 bisa kita keluarin gitu ya. Maka di sini jadinya formnya adalah X pangkat 4, C dikurangi ln X kan sama nih. C dikurangi ln X sama ya. Ini. Gitu. Jadi di sini ada Y min 1 sama dengan X pangkat 4. Ini C dikurangi ln X. Dengan initial value yang kita punya, bahwa initial value-nya ini nih. Bahwa Y2 ini sama dengan min 1. Bahwa Y bernilai 1 untuk X-nya, di mana X-nya bernilai 2 gitu loh. Jadi kalau X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1 gitu. Tinggal masukin X ini, berarti X-nya kita ganti dengan 2. Maksud 2, ini juga Y kita ganti dengan min 1. Sehingga kita dapat nilai C. C sama dengan ini. Kalau C sudah temu tinggal disubstitusi ke sini. Nah ini hasilnya, kalau kalian perhatikan ini ya. Ini kalau kalian perhatikan. Kalau kalian perhatikan ini.
sorry ya, ini kita masukin ke sini kan, substitusi ke sana. Maka ini adalah masih dalam bentuk implisit ya, bukan secara eksplisit. Ini bisa kalian rubah ke eksplisit, tinggal diatur aja. Ini kan 1/Y sepertinya kan gitu ya, ini 1/Y. Kalau Y-1 ini kan sama dengan 1/Y ya. Jadi Y-nya sama dengan gimana ya, tinggal diputar aja, di switch gitu ya, maka jadi begini. Udah, selesai ketemu. Jadi poinnya adalah kalian merubah menjadi V-nya tadi aja sih. Ubah jadi V, menggunakan asumsi yang tadi ya, dan dibagi aja. Jadi yang awalnya adalah begini. Yang awalnya adalah begini, ini. Terus ini dibagi semua dengan Y/2 ya. Ini saya bagi dengan Y/2. Ini saya bagi dengan Y/2, maka hasilnya seperti ini. Nah, terus kita pakai asumsi V sama dengan Y/-1. Udah, selesai. Besok kalian bisa eksekusi. Ya. Terus oke, ini masalah interval, tapi ini nantian aja deh ya. Ini nantian aja. Kita fokus dulu ke sini supaya kalian nggak bingung. Saya nggak bahas intervalnya dulu. Kita bahas ini dulu. Maksudnya jadi untuk mendapatkan solusinya caranya seperti tadi ya. Nah, terus di sini ini saya skip dulu. Ini nanti aja. Nah, ini ada latihan soalnya. Ya, kalian bisa latihan nih pakai yang ini. Saya kayaknya nggak jadi deh. Sorry ya, ini kayaknya nggak usah saya jadikan tugas deh. Ini kita bahas aja ya supaya kalian lebih paham ya. Ini kita bahas ya sekarang deh. Ini nggak jadi tugas deh. Ini kita bahas ya sekarang supaya kalian punya pemahaman yang lebih baik ya terkait ini. Tugasnya yang tadi tuh ya 3 soal itu aja deh. Ini saya bahas aja sekarang ya. Oke, saya bahas. Tapi nanti kalau kalian mau latihan silahkan. Ya maksudnya ini kalian coba hitung lagi, recalculate lagi silahkan. Ini saya bahas ya sekarang. Maksudnya kayaknya cuma 1 soal kurang puas kayaknya. Ini yang tadi ya. Jadi formnya adalah seperti ini. Ya, oke, ini sorry. Oke, sorry. Ini yang tadi. Aduh. Oke. Ini yang tadi. Jadi ini Y aksen sama dengan 5Y ditambahkan eksponensial min 2X. Ini Y pangkat min 2. Jelas ini jadi non-linear ya. Kalau non-linear, kita bisa perbaiki dulu formnya. Jadi Y aksen, ini min 5Y begitu ya. Sama dengan ini eksponensial minus 2X Y min 2. Nah ini kalau kalian perhatikan ini bentuk dari Bernoulli differential equation. Kalau kalian udah ketemu Bernoulli differential equation, berarti di sini adalah fase non-linearnya. Ini bisa kalian buang, dengan membuang ini berubah jadi linear gitu ya. Kita buang ini, kita bagi semua dengan Y min 2. Ini bisa coret-coret, ini juga saya bagi dengan Y min 2 gitu ya. Maka hasilnya seperti ini. Oke, sehingga kalian perhatikan yang di sini. Nah ini deh, ya, yang berpasangan dengan PT-nya gitu ya. Kalau sebelumnya ini kan jadi PT, kalau di sini ada X sebagai variabel bebas, berarti ini jadi PX. Ini PX, ini X gitu ya. Berarti V-nya sama dengan Y pangkat 3. Terus cari turunannya. Nah ini adalah Y pangkat 3 ini ya. Dari sini ada 3, Y pangkat 2 dikali dengan Y aksen. Nah jadi begini. Ya. V aksen sama dengan G, Y pangkat 2 dikalikan dengan Y aksen. Oke, ini V aksennya, ini V-nya. Oke, ini kalian substitusi. Jadi supaya persamaan ini semuanya jadi dalam bentuk V sekarang. Jadi dalam bentuk V sekarang. Ini ada V, ini juga dalam bentuk V sekarang. Nah ini V-nya, ini Y pangkat 3, ini V aksen sama dengan 3Y kuadrat Y aksen kan gitu ya. Ini kita samakan nih. Ini kita masukin. Ini supaya masuk ke sana berarti ini harus kita bagi 3 kan. Ini V-nya kita bagi 3 nanti. Makanya di sini jadi seperti ini. 1/3 V aksen. Ya, ini 5V. Nih, udah. Ini tinggal, ini kan LDE nih. Linear differential equation. Terus kalian ikuti proses yang biasanya. Pakai integrating factor. Dapat deh hasilnya. Hasilnya adalah, ini integrating factornya ya. Hasilnya ini. Ya. Nah terus,
Belum selesai dong. Kan kita pengen dapat Y sama dengan ya. Maka tadi kita ingat bahwa V-nya ini sama dengan Y pangkat 3. Maka sekarang Y-nya ini sama dengan bentar nih, dia punya sel nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Nah, ini karena tadi kan V ya, V sama dengan ya. V sama dengan Y pangkat 3. Maka ini kalian tinggal ubah aja nih. Ini V ini jadi Y pangkat 3 sama dengan sekian. X-nya diganti aja dengan initial value-nya ini kan. Ini berarti Y-nya sama dengan 2 ketika X sama dengan 0 kan gitu. Masukin aja 0 sini 0, sini jadi C. Ya karena pangkat 0 ya. X-nya pangkat 0 kan 1. Dikurangi, ini juga pangkat 0 jadi 3/17. Berarti C-nya, ini Y-nya kan 2 ya. Berarti di sini 2 pangkat 3 ya. Di sini 2 pangkat 3 sama dengan C minus 3/17. Sehingga C-nya ketemu kan, berapa kan gitu. C-nya ketemu nih, di sini jadi 8, ini C minus 3/17, sehingga C-nya sekian. Tinggal dimasukin aja, masukin, udah beres. Nah, cuman kan di sini kembali lagi ini bentuknya dalam implisit. Jadi kalau mau eksplisit, ya begitu, diakarin ya. Udah selesai. Gitu juga. Begitu juga yang satunya lagi. Yang begitu juga yang ya prosesnya sama tuh. 6Y minus 2Y sama dengan XY pangkat 4. Sama prosesnya begitu juga ya. Silakan yang ini kalian bisa pakai latihan deh. Nomor ringingnya. Kan udah cukup jelas ya. Sebaiknya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini semua nggak pada tidur kan ya? saya pusing Pak. Akhirnya saya tertidur. Ya semoga nggak tidur ya. Apalagi malam-malam gini ya. Siang-siang aja ngantuk ya, apalagi malam ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kita sebenarnya cukup kan sampai Bernoulli ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke persamaan diferensial ordo 2 nanti. Pak. Iya, silahkan. Tadi di slide sebelumnya itu kan ada grafik ya Pak. Itu untuk menunjukkan apa ya? Grafik. Oke. Oke. Grafik ya. Nah, ini menunjukkan hubungan antara X dan Y aja sebenarnya ya. Jadi maksudnya begini. Ini ketika kita plotting antara X dan Y-nya, dimana Y kan akan sebagai solusi ya. X-nya adalah variabel bebasnya, maka formnya begini gitu. Dia cuma nunjukin bahwa ini solusinya dalam continuous function gitu ya. Tidak ada patah gitu maksudnya dia. Ya ini cuma ngeplotting aja, diplotting dalam artian X dan Y-nya seperti apa bentuknya, hubungannya lah. X dan Y gitu. Berarti wajib ditunjukkan Pak ya? Kalau seandainya... Enggak harus. Kalau kita tidak perlu, cukup sampai sini aja ya silahkan begini. Tapi kalau kalian memang mau melihat point of view dalam bentuk grafik, silahkan diplot gitu. Tapi kalau cuman pertanyaannya, tentukanlah aktual solusi gitu ya. Tentukanlah general solution gitu. Kalau general solution ya masih dalam bentuk ada CC begini. Kalau actual solution ya sudah dalam artian kita punya initial value-nya, kita input, tentukan C-nya, hasilnya begini gitu. Tapi kalau saya minta untuk tampilkan hubungan antara Y dan Y dan X, ya grafik. Berarti kan hubungannya seperti apa nih antara solusi kita dan variabel terikat dan variabel bebasnya. Nah, itu bentuknya grafik. Gitu. Jadi nggak harus kalian selesaikan dalam bentuk grafik. Yang penting itu adalah yang di atas itu tuh prosesnya. Karena proses grafik kan tinggal kita masukin nilai X, keluar nilai Y, masukin nilai X, keluar nilai Y, kan begitu aja. Oke, ada lagi?
Thank you. Ada? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya mau absen dulu kali ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, saya absen dulu ya. Kalau saya absen nanti eh, dijawab ya. Kalau nggak jawab, saya anggap tidak hadir ya. Walaupun namanya ada, saya nggak tandai di sini. Yang pertama Bilga. Oke, tidak ada jawaban ya. Oke, tidak hadir. Inyoman Suputra Arinadi. Oke, tidak ada jawaban. Dewa Agung Anom Aditya. Tidak ada jawaban. Komang Pradiva Sundara. Oke, tidak ada. Iputu Prana Jagat. Hadir, Pak. Iputu Prana Jagat hadir? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Regita Artika Cahyani. Hadir? Hadir. Oke. Aurelia Reza Nuarista. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ima. Hadir, Pak. Oke. Bagus Satria. Hadir, Pak. Oke. Wayan Windayani. Hadir, Pak. Oke. Sinta Dwi Feriska. Hadir, Pak. Oke. Putu Christian Ananta Destika. Hadir, Pak. Hadir. Nyoman Dinda Sagitania. Hadir, Pak. Sagitania. Oke. Bagus Krisna Arya Wiguna. Hadir, Pak. Hadir. Cendana. Hadir, Pak. Oke. Juan. Hadir, Pak. Oke. Pratista Hapsari Manik. Hadir, Pak. Oke. Septia Kirana. Hadir, Septia Kirana. Oke. Elang. Hadir, Pak. Oke. Eka Dharmawati. Hadir, Pak. Ari Praja. Hadir, Pak. Hadir. Febril. Hadir, Ini- Pak. Hadir, Oke. Pak. Oke. Nicholas Sebastian. Hadir. Hadir, Pak. Hadir ya Nicholas ya. Hadir, Pak. Ide bagus with Hadir, Pak. Anuaba. Oke. Hadir, Pak. Ya, oke. Inyoman Alvina Utari Putri. Hadir, Pak. Adi Wicaksana. Hadir, Pak. Oke.
Ide Bagus Putra Mahardika. Hadir, Pak. Daniel. Daniel. Hadir? Enggak? Tidak hadir. Sadu? Sadu hadir ya? Daniel hadir? Oh, oke, Daniel hadir. Prayoga, Sadu? Hadir? Enggak ya? Hadir ya? Damara? Hadir, Pak. Damara hadir.